Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Besok, kamu nggak terkalahkan. Bab 300. Stella Kim menggeleng lalu tersenyum. Kalau mudah dibunuh, pasti sudah dibunuh dari dulu. Sander Ye menyeringai. Sebenarnya majikan Pena tahu berkesan baik bagi dia. Tentu saja, dia juga tahu lawan gak sederhana dan lagi merencanakan sesuatu. Perencanaan master selevel itu bukan sesuatu yang bisa dia tangani sekarang. Dia juga nggak mau urus. Master level ini diserahkan saja pada orang tuanya. Stella Kim berujar, jangan bahas ini lagi. Yang penting adalah pernikahan kalian. Besok adalah hari pernikahan kalian. Kalian harus persiapkan dengan baik malam ini. Sander Ye tersenyum, oke. Grace Nalan juga mengangguk. Dia menantikan hari esok sekaligus agak gugup. Toh ini pertama kali baginya. Stella Kim menatap Sander Ye lalu berujar sembari tersenyum. Bocah, aku mau bicara dengan istrimu saja. Sander Ye terkejut. Stella Kim tersenyum. Nggak masalah kan? Sander Ye tersenyum, tentu saja. Dia pergi. Sander Ye berjalan ke sisi lain dan berujar dalam hati. Tuan Pagoda, bisa menguping nggak? Pagoda kecil berujar, mau aku mati. Sander Ye. Stella Kim menarik Grace Nalan ke kejauhan. Grace Nalan melirik Stella Kim. Stella Kim tersenyum. Apa kamu stres? Grace Nalan mengangguk. Iya. Stella Kim tersenyum tipis. Ciara muncul di samping Stella Kim. Lalu membungkuk pada Stella Kim. Stella Kim menatap Ciara. Mulai sekarang, perintah Grace adalah perintahku. Ciara mengangguk. Paham. Stella Kim menatap Grace Nalan dan berujar dengan serius. Barang-barang di dalam tas kecil itu sangat mematikan. Kamu belum bisa mengendalikannya sepenuhnya. Tapi itu nggak masalah. Mulai sekarang, Ciara akan membantumu meningkatkan kemampuan. Dan mengajarimu cara menggunakannya. Grace Nalan tersenyum, baik. Stella Kim tersenyum. Sebagai istri dekan Akademi Guanxuan, kamu nggak bisa nggak punya kekuatan. Tanpa kekuatan, ada orang akan kehilangan rasa kagum terhadapmu. Dan menganggapmu mudah dibodohi. Jadi, kamu harus belajar mengendalikan senjata di dalam tas dari Ciara. Grace Nalan mengangguk, baik. Stella Kim tersenyum. Pasti agak sulit untuk menguasai dua faksi besar pada awalnya. Tapi nggak masalah, pelan-pelan saja. Aku akan mendukungmu dari belakang. Hati Grace Nalan terasa hangat. Biarpun baru bertemu 2 kali. Dia bisa merasakan wanita ini benaran menganggap dia sebagai keluarga. Stella Kim mengajak Grace Nalan. Berjalan, baik akademi maupun paviliun Xianbao sangat rumit. Kamu pada dasarnya baik hati. Ini keunggulan, tapi juga kelemahan. Jadi, kamu harus ingat kalau seseorang bermuka dua padamu. Kalau harus dibunuh maka harus dibunuh. Jangan berbelas kasih. Matanya agak dingin. Insiden di kota Sander hampir menghancurkan hubungan ibu dengan anaknya. Dia masih sangat keberatan. Aku membesarkan kalian, bukan untuk memamerkan gengsi pada anakku. Begitu pula sekarang. Aku membesarkan kalian bukan agar kalian berulah pada menantuku. Dulu, dia berpikir untuk melindungi semua makhluk hidup. Tapi sekarang, dia hanya mau putranya baik-baik saja. Yang lainnya biarkan saja, selama anakku baik-baik saja. Grace Nalan mengangguk. Paham. Melihat Grace Nalan, Stella Kim tersenyum. Dia juga sangat menyukai menantu ini. Dia cantik dan bijak. Yang penting dia nggak menginjak putranya ketika putranya terpuruk. Apalagi dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Sander Ye. Cinta wanita yang dicintai putranya. Jadi, dia juga menyukai Grace Nalan dengan tulus. Mereka berjalan-jalan sembari mengobrol. Nggak seperti ibu mertua dan menantu. Seperti saudara perempuan, Sander Ye menatap mereka dengan penasaran. Apa yang istri dan ibunya bicarakan? Sayang sekali Tuan Pagoda nggak berani menguping. Sesudah sekian lama, Stella Kim berhenti lalu menoleh pada Sander Ye di kejauhan. Dan berujar sembari tersenyum.
Kemari. Sander Ye segera menghampiri. Stella Qin tersenyum, kalian ngobrol. Aku mau persiapkan barang untuk besok. Dia pergi. Sesudah Stella Qin pergi, Sander Ye menatap Grace Nalan. Apa yang ibu bicarakan? Grace Nalan memegang tas kain sambil tersenyum. Suruh aku belajar menggunakan barang di dalam tas kain. Sander Ye melihat tas kain itu dengan penasaran. Apa isinya? Grace Nalan berkedip. Nggak mau bilang. Sander Ye mengerutkan bibir. Ini awalnya milikku. Grace Nalan tersenyum. Jadi milikku sekarang. Sander Ye memeluk Grace Nalan. Kamu saja milikku. Wajah Grace Nalan merona. Ciara berujar, Nyonya muda. Kalau nggak punya instruksi, boleh aku pergi dulu. Sander Ye dan Stella Qin segera berpisah. Sander Ye menyeringai. Aku lupa ada orang. Ciara berujar, aku bukan manusia. Sander Ye bingung. Dia menatap Ciara dengan takjub. Ternyata bukan manusia. Ciara tersenyum dan menatap Grace Nalan. Kalau ada instruksi, Nyonya muda, sebut saja namaku. Aku akan segera muncul. Dia menghilang. Grace Nalan menatap Sander Ye sembari tersenyum. Aku pulang ke rumah Nalan. Sander Ye tersenyum. Tunggu aku jemput besok. Grace Nalan tersenyum. Iya. Dia pergi. Sesudah Grace Nalan pergi, Sander Ye menarik napas, lalu berbalik dan pulang ke rumahnya. Sander Ye memasuki pagoda kecil dan mau bermeditasi. Tapi pikirannya gelisah. Sekarang yang terpikirkan hanyalah pernikahan besok. Sander Ye berujar, Tuan Pagoda, apa kamu pernah menikah? Pagoda kecil. Sander Ye menggeleng dan tersenyum. Lalu duduk dan berujar, Tuan Pagoda, besok alam semesta nyata dan alam semesta botian. Pagoda kecil berujar, besok, kamu nggak terkalahkan. Sander Ye. Keesokan harinya, ketika matahari terbit, seluruh kota Huanggu ramai. Di depan pintu kediaman keluarga Ye, Sander Ye keluar perlahan. Sander Ye berjubah merah cerah dan bermahkota naga. Dia memang tampan dan berdandan dengan cermat hari ini. Jadi dia nggak punya lawan soal ketampanan hari ini. Sander Ye melihat nggak jauh. Rizal Ye, klan Han beserta yang lain sudah menunggu. Hari ini adalah hari besar bagi Sander Ye. Tentu saja mereka pasti datang. Ketika melihat sekeliling, Sander Ye melihat banyak orang yang dia kenal. Tentu saja, beberapa orang nggak ada. Rizal Ye mendekat dengan membawa seekor kuda. Lalu tersenyum. Kak Sander Ye, ayo jemput pengantin. Jemput pengantin. Sander Ye tertawa, ayo. Dia melompat ke atas kuda. Rizal Ye tertawa lalu berujar, jalan. Dia menuntun kuda Sander Ye. Sementara Handihan beserta yang lain mengikuti. Di belakang Handihan beserta yang lain, ada anak-anak keluarga Ye. Anak-anak keluarga Ye bersemangat. Sander Ye menikah di keluarga Ye. Apa artinya? Artinya Sander Ye selalu menganggap dirinya keluarga Ye. Biarpun lemah, keluarga Ye sangat populer di seluruh alam semesta Guanxuan. Beberapa keluarga dan sekte menatap sekelompok keluarga Ye yang paling bahagia dengan iri. Keluarga Ye sungguh beruntung. Keberuntungan besar. Tapi, beberapa keluarga juga memahami alasan keluarga Ye bisa seperti sekarang. Itu berkat Irfan Ye. Kalau Irfan Ye nggak pintar, bagi keluarga Ye, itu bukanlah berkah, melainkan bencana. Justru karena inilah, di negara N semua keluarga dan sekte mulai bersikap baik hati dan saleh. Sekalipun ada anak dalam keluarga mereka yang nggak berbakat, atau praktik mereka mandek karena alasan tertentu, keluarga dan sekte nggak akan memperburuk situasi dia. Siapa yang bisa menjamin nggak akan ada Sander Ye kedua? Apalagi, semua adalah orang sendiri. Memang nggak perlu menginjak orang ketika terpuruk. Apalagi ketika berhadapan dengan orang sendiri. Lebih baik berhati-hati dan jangan bertindak terlalu kejam. Di jalan, Sander Ye menunggang kuda menuju keluarga Nalan dengan didampingi sekelompok orang.
Di kedua sisi ada murid sekte pedang yang dipimpin oleh Goskar Chen. Di belakang Goskar Chen ada Gane Chen dan Senakin. Hari ini, semua murid sekte pedang datang. Tak lama, Sander Ye beserta yang lain tiba di kediaman keluarga Nalan. Kediaman keluarga Nalan juga dihiasi dengan lampu dan warna-warni yang meriah. Grace Nalan berjalan keluar perlahan. Grace Nalan mengenakan mahkota burung phoenix. Biarpun wajahnya nggak terlihat, siapa di negara N yang tahu tentang kecantikan Grace Nalan? Grace Nalan dan Sander Ye hari ini benaran tampan dan cantik. Mirwan Nalan dan seorang wanita cantik menghampiri Grace Nalan. Keduanya menggandeng Grace Nalan, berjalan ke depan Sander Ye. Mirwan Nalan menatap Sander Ye sembari tersenyum. Yang penting kamu bersikap baik padanya. Sander Ye meraih tangan Grace Nalan, lalu perlahan berlutut bersama Grace Nalan. Melihat ini, Mirwan Nalan segera menghentikan Sander Ye. Nggak boleh. Ini sama sekali nggak boleh. Apa identitas Sander Ye hari ini? Raja Alam Semesta Guan Xuan, putra dari Master Pedang Dunia dan Ketua Pavilion Qin. Mana boleh berlutut sesuka hati. Tapi Sander Ye tetap berlutut perlahan. Saat ini dia hanya Sander Ye, bukan Raja Alam Semesta Guan Xuan. Untuk keluarga Nalan, Sander Ye tentu saja berkesan baik. Ketika dia datang untuk memutuskan pertunangan, keluarga Nalan gak menyindir atau mempermalukannya. Melihat Sander Ye berlutut, Mirwan Nalan jadi gugup, karena banyak master top yang berkumpul di sekelilingnya. Sander Ye dan Grace Nalan membungkuk pada Mirwan Nalan. Sander Ye berujar, "Ayah mertua, ibu mertua, aku akan bersikap baik pada Grace." Mirwan Nalan segera memapa Sander Ye berdiri dan tersenyum. "Baik, baik." Wanita cantik itu juga tersenyum. Di balik kain merah, Grace Nalan tersenyum lebar ketika melihat Sander Ye sangat menghormati orang tuanya. Saat menatap Sander Ye, matanya penuh kasih sayang. Sander Ye membawa Grace Nalan pergi. Sebuah tandu pernikahan segera tiba. Sesudah Grace Nalan naik tandu pernikahan, Sander Ye naik kuda lalu tertawa. "Jalan." Rizal Ye segera berujar, "Kak Sander Ye, tunggu." Sander Ye menatap Rizal Ye dengan bingung. Rizal Ye berujar dengan serius, "Kamu belum memberi mahar." Sander Ye terdiam. Dia bingung. Mahar? Dia benaran gak siap. Bagaimana ini? Vendiokin mendadak muncul di depan pintu kediaman keluarga Nalan. Dia tertawa dan berujar dengan keras, "Mahar keluarga Yang, Pavilion Xianbao, Pavilion Xianbao." Semua orang di ruangan itu diam. Kekayaan Pavilion Xianbao nggak terukur. Mahar ini jauh lebih royal dibandingkan ketika Master Pedang Dunia menikah. Kelak, seharusnya nggak ada mahar yang lebih mewah dari ini. Anggota keluarga Nalan hampir pingsan kegirangan. Pavilion Xianbao dijadikan mahar. Biarpun mereka juga tahu Pavilion Xianbao berada di tangan Grace Nalan. Tapi Grace Nalan dari keluarga Nalan. Selama Grace Nalan membantu sedikit, keluarga Nalan akan melayang. Banyak anggota keluarga Nalan yang bersorak, tapi dihentikan oleh Mirwan Nalan. Vendiokin menyerahkan kotak hitam dengan hormat pada Mirwan Nalan dan tersenyum. "Ini hadiah pribadi dari Ketua Pavilion Qin untuk keluarga Nalan. Benda ini bisa menjamin kedamaian keluarga Nalan selama ribuan tahun." Mirwan Nalan bimbang, lalu berujar, "Terima kasih." Dia menyimpan kotak itu. Sander Ye tertawa, "Jalan pulang ke rumah keluarga Ye." Suara pagoda kecil terdengar. Ada aura familiar datang. Buset. Bersambung.